Hidup tanpa cinta seperti pohon tanpa bunga, juga buah. Cinta tanpa keindahan seperti bunga tanpa wangi, buah tanpa biji. Hidup, cinta, dan keindahan adalah 3 intisari dalam satu diri. Bebas, tiada berubah atau terpisah. Ya, yang ini maksudnya sama, nggak harus saya jelaskan lagi. Oke, ini masih panjang, tak jelasin satu-satu habis. Oke, sekarang kedua. Jadi kita bahas yang paling tinggi sebelum ke yang lain. Yang pertama cinta. Cuma agak susahnya bagi Gibran, cinta itu keheningan. Semakin orang cerewet ngomong tentang cinta, semakin dia jauh. Semakin orang sering ngomong poligami, sebenarnya dia tidak berani poligami. Yang poligami itu yang tidak banyak diskusi tentang poligami, pokoknya kawin. Ya kan? Yang sudah punya pacar itu biasanya nggak ribut. Kalau ada orang ngomong pacar-pacar, ngomong toh, segini sudah ngalami. Tapi yang nggak punya pacar itu biasanya cerewetnya luar biasa. Ya. Kalau ada orang ngomong cinta-cintaan, dia ketawanya paling keras karena nggak punya referensi sendiri. Oke, iya. Jadi, katanya Gibran, kusucikan bibirku dengan api suci untuk berbicara tentang cinta. Tetapi saat ku buka bibirku untuk bicara, ku dapati diriku diam membisu. Aku biasa menendangkan lagu cinta sebelum aku memahaminya. Tetapi ketika aku mengerti, segala kata dari mulutku jadi tak bernilai. Dan nada-nada cinta dalam dada jatuh dalam keheningan yang luruh. Jadi cinta itu kayak pedes, kayak pahit, kayak manis. Semakin panjang penjelasannya, semakin tidak pas menggambarkan realitasnya. Cara paling gampang untuk memahaminya bukan dijelaskan, tapi dirasakan langsung. Jadi bagi para penyair, dunia kata-kata tentang cinta itu dunia yang dangkal. Semakin tebal buku yang menjelaskan tentang cinta, semakin dia dangkal. Karena dia harus memaksa dunia keheningan menjadi dunia keramaian. Terus tidak usah dijelaskan neko-neko, praktek aja langsung. Iyalah. Ya kalau saya ngomong praktek cinta, bukan kok terus hanya pacaran saja. Kan banyak. Bahkan setiap apapun yang ada di sekelilingmu, pakailah relasi tertinggi yang namanya cinta. Hidupmu akan indah. Coba aja. Selama ini semua kegalauanmu karena kamu ngasih nama relasi yang macam-macam. Kalau sama ini teman, kalau sama ini musuh, kalau sama teh ini pemberian gratis, kalau sama relasi ini macam-macam. Tapi gantilah semua relasi dengan cinta. Itu akan enak hidupmu demi dirimu sendiri. Dan gak usah dibahas kayak gimana ya Pak, cinta sama teh itu kayak gimana. Kamu bisa sendiri pasti. Cinta itu keheningan. Jangan cerewet. Dipraktekkan aja langsung. Yang kedua, satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam cinta, tidak banyak sebenarnya, hanya satu yang perlu kamu lakukan, pasrah. Ini kan puisinya yang paling terkenal itu kan. Kalian pasti pernah dengar puisi ini. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia. Walau terjal berliku-liku jalannya. Apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah serta menyerahlah. Walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu membuatmu terluka. Jika dia bicara padamu, percayalah. Walau ucapannya membuyarkan mimpimu.
bagai angin utara yang menghancurkan taman bunga. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalibmu. Demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Jadi satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu, dalam cinta, hanya pasrah. Jadi pasrah itu berarti kamu tidak mundur dari cinta apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh cintamu. Senang, susah, sumpek, sedih, kecewa, tetap maju terus dalam cinta. Kenapa? Nanti ada dimensi yang lain, cinta menyucikanmu. Jadi sebagaimana dia memahkotaimu, demikian juga dia menyalibmu. Kalau cinta bikin susah, itu bukan karena memang dia hakikatnya sendiri susah, tapi itu seperti bunga mawar yang harus dipangkas durinya. Dipangkas itu sakit. Itu seperti, mungkin ada yang kemarin WA yang menyebar itu kan, tentang cangkir. Bagaimana tanah yang jeleknya luar biasa, tanah lempung, ketika dia pasrah untuk dipukuli, ketika dia pasrah dibentuk, pasrah dibakar, pasrah digerinda, tanah lempung yang jeleknya luar biasa akhirnya jadi cangkir yang indah. Itu karena pasrah. Maka dalam cinta pasrahlah. Jangan banyak komplain, jangan banyak menuntut. Nah itu katanya Gibran, kepasrahan. Dan ini beratnya luar biasa. Kamu boleh bilang, tidak manusiawi itu Pak, ya kan? Ya monggo aja. Mana yang manusiawi, mana yang enggak. Kalau di Gibran pembuktiannya pakai hati nurani. Oke, itu kayak orang tua sama anak kecil itu loh. Ibu sama anak kan relasinya cinta. Dan itu kalau anak itu pasrah saja apa maunya orang tua, dia lebih selamat. Karena dia belum paham hidup ini, anak kecil. Ya kan, kadang sama ibunya dijewer, kadang sama ibunya dimarahi, kadang dikunci dalam kamar biar kamu kapok. Itu kan sebagaimana dia memahkotaimu, demikian pula dia menyalibmu. Tapi bukan karena untuk menyiksa. Demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Kalau enggak mungkin bahaya. Anak ini harus perlu dididik. Jadi yang kedua cinta itu kepasrahan. Yang ketiga, meskipun kamu pasrah, sadarilah bahwa setiap hal, setiap diri punya kebebasannya masing-masing. Saling bercintalah, namun jangan membuat belenggu dari cinta. Biarkan cinta seperti air yang lincah menjelajah di antara pantai dua jiwa. Saling isilah gelas minumanmu, tapi jangan minum dari gelas yang sama. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari piring yang sama. Bernyanyi, menarilah bersama dan bersukacitalah. Hanya biarkan masing-masing dalam ketunggalannya. Bahkan masing-masing tali harpa memiliki ketunggalannya, walau mereka berdendang dalam lagu yang sama. Kebebasan. Setiap pribadi itu unik. Dalam cinta harus ada respect, penghargaan pada keunikan masing-masing. Tidak harus dipaksa. Penjelasannya panjang, dirasakan aja sendiri ya. Terus, ini tak loncati, ini juga kebebasan cinta. Ini yang paling berat, cinta itu ketulusan. Iya, pokoknya materi hari ini katanya berat semua ini ya. Gimana caranya? Tulus itu cinta tidak memberikan apa-apa kecuali hanya dirinya. Cinta pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Berat. Iya, sahabat wis lah, nggak usah tak jelasin lah, itu dipikir dewi ning omah.
Apalagi ini, cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum dan berkata, aku turut berbahagia. Iya. Wis. Sabot atau nah, bagi yang tidak punya pacar bisa pakai puisi ini. Pokoknya bagi yang habis nembak ditolak itu tidak apa-apa lah. Cinta yang sebenarnya. Ya wis. Terus ini termasuk yang ketulusan. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita sadar bahwa orang itu akan lebih bahagia apabila kita melepaskannya. Iya. Ya wes, pokoknya puisinya jomblo-jomblo sing ora payu itu. Ya seneng ya Yus. Pokoknya yang tidak punya pacar seneng pokoknya. Sah itu pokoknya. Oke. Ini ya lebih anu lagi. Cinta hanya mengajarkan aku untuk melindungimu, bahkan dari diriku. Adalah cinta yang bebas dari api. Itu maksudnya dari nafsu, yang menahanku dari mengikutimu pergi ke tempat yang jauh. Cinta membunuh hasratku sehingga engkau bisa hidup dengan bebas dan benar. Cinta yang terbatas mencari kepemilikan dari orang yang dicintai. Namun cinta yang tak terbatas hanya mencari dirinya sendiri. Jomblo. Ya, iyalah, tidak apa-apa lah. Kamu pinjam aja nanti kalau kamu nembak ditolak itu. Cinta hanya mengajarkanku untuk melindunginya, bahkan dari diriku sendiri. Tenang aja, aman pokoknya kamu. Nah, kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cinta kepadamu, karena takut engkau berpaling dan menjauh. Lalu bila suatu saat dia pergi, kau akan menyadari bahwa dia adalah cinta yang tak kau sadari. Ya wis. Oke. Ini ngalami semua apa enggak ngalami semua? Iya gitu. Materi ini kok berat. Oke. Ternyata berat sekali katanya Gibran. Laksana butir-butir gandum, kau akan diraihnya ke dalam dirinya. Maksudnya oleh cinta. Ditumbuk-tumbuknya engkau sampai polos, telanjang. Diketamnya dirimu sampai terbebas dari kulitmu. Digosoknya tubuhmu sampai putih bersih. Diremas-remasnya dirimu sehingga mudah dibentuk. Dan akhirnya diantarkannya dirimu kepada api suci, laksana roti yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Jadi kalau kalian menjalani laku makom yang namanya cinta tadi, itu sebenarnya semacam penyucian, membersihkan dirimu sendiri, gak ada hubungannya sama pasanganmu, melatih kualitas moralmu. Puncaknya ajaran agama itu ikhlas, puncaknya cinta pada ketulusan. Dan itu memang berat, pahit, perih, tapi hasilnya bagus. Penyucian bikin kamu jadi bersih. Orang ikhlas itu kan ya tidak ada hubungannya dengan berapa harta yang dia miliki, berapa reward yang dia dapat. Tapi satu-satunya yang dia dapat adalah kejernihan batin, hidup yang tanpa pamrih, tanpa negosiasi. Dan ini memang beratnya di situ. Bukan waktu kamu nembak ditolaknya, tapi batinmu yang terasa.
Yang kamu sudah ditolak aja masih bisa tulus, bisa mencintai, bisa berkorban untuk dia. Itu kan luar biasa. Dan ketika kamu terlatih kayak gini, relasi apapun, ketika labelnya adalah cinta, akan terasa ringan. Dan kamu akan mencapai, yaitu saya sebut tadi makom kalau di sufi. Dan ini makom tertinggi, agak susah. Jadi seolah-olah kamu yang bertahan, seolah-olah kamu yang dikorbankan dalam cinta, tapi korban adalah penyucian. Tidak ada yang pernah menerjemahkan korban itu sebuah kekalahan. Tapi dirimu sendiri, kayak tadi, kayak tanah yang berubah jadi keramik. Selama dia masih tanah, masih kotor. Tapi setelah dibanting-banting, setelah diputer-puter, bahkan setelah dibakar, baru dia jadi keramik yang mahal dan berharga. Itulah cinta. Dan suatu hari engkau bertanya padaku, manakah yang lebih penting bagimu, hidupku atau hidupmu? Aku berkata, hidupku. Lalu engkau pergi tinggalkan aku, tanpa kau tahu, engkaulah sejatinya hidupku itu. Sweet ya kalau gini. Iya, wis tenang aja, besok dimasukin di wallnya yang kamu tembak itu. Iya, kemarin kan kamu ditolak, sekarang dikasih ini. Jadi ketika orang jatuh cinta, dirinya sendiri hilang. Ini Gibran itu ngomongnya nggak cuma cinta laki-laki perempuan, cinta orang tua, cinta negara, bahkan cinta ketuhanan. Begitu kamu jatuh cinta, aku mau hilang. Yang ada hanya kamu, hanya dia. Itu yang bikin Al-Hallaj bilang anak al-haq. Ya kan? Itu yang bikin Syekh Siti Jenar bilang Syekh Siti Jenar gak ada, yang ada hanya Allah. Kenapa? Karena bagi orang yang jatuh cinta, yang ada di kepalanya hanya dirinya yang dia cintai. Lihat apapun, jalan-jalan di mall, wah ini kalau sama dia enak nih, selalu yang terbayang dia. Makan, wah ini makan kalau sama dia enak nih. Semuanya selalu tentang dia, tidak pernah tentang aku. Lihat baju misalnya di fashion, mana ya yang cocok untuk dia, selalu gitu. Kamu tidak pernah mikir dirimu. Engkaulah sejatinya hidupku itu. Itu cinta. Ketika kalian bisa nyampe makom ini, maka Allah nomor satu, orang tuamu nomor satu, negaramu nomor satu. Maka jangan heran, ada loh orang berkorban untuk negara sejak zaman dulu. Gimana ya mikirnya, wong negaranya rusak aja dibela-belain sampai kayak gitu. Enggak, ada cinta di situ. Sejelek apapun, right or wrong my country, saya sudah terlanjur jatuh cinta sama Indonesia, Pak. Sejelek apapun Indonesiaku, boleh tak kritik, boleh tak salah-salahkan, tapi yang lain jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan awas. Itu cinta tanah air. Sama Tuhan juga begitu. Semua tidak ada, yang ada hanya dia. Kan itu sama Tuhan.